semua transportasi massal. Mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Tahun 2025 ini adalah periode penting dalam memulai agenda transformasi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Pemerintah melalui Astacita fokus pada transportasi darat dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah, meningkatkan aspek keselamatan dan memastikan layanan transportasi merata hingga ke daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan. Selain itu, penyelenggaraan transportasi darat diharapkan dapat mendukung pemerataan ekonomi serta pembangunan kawasan strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai unsur pelaksana di jajaran Kementerian Perhubungan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi jalan, memiliki sejumlah program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 ini. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pada tahun ini tidak menyurutkan semangat untuk senantiasa memberikan pelayanan transportasi darat yang berkualitas kepada masyarakat. Hikmah kebijakan efisiensi anggaran meliputi beberapa aspek positif, baik dari sisi pemerintah, operator, maupun masyarakat pengguna jasa. Dengan keterbatasan anggaran, mampu memunculkan inovasi teknologi untuk menekan biaya operasional. Pemerintah dan operator harus melakukan perencanaan yang lebih cermat, memprioritaskan proyek-proyek yang paling berdampak dan berkelanjutan, serta menghindari pemborosan pada proyek-proyek yang kurang esensial. Kebijakan ini mengajarkan disiplin fiskal dalam pengeluaran anggaran negara, memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab dan transparan. Meskipun kebijakan efisiensi anggaran bisa menimbulkan tantangan jangka pendek, hikmah terbesarnya adalah terciptanya ekosistem transportasi darat yang lebih efisien, inovatif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk mendukung konektivitas antar pulau, pada tahun 2025 ini terdapat 268 lintas angkutan penyeberangan perintis yang dilayani oleh 106 kapal penyeberangan. Tradisi pulang kampung pada momen Lebaran Idul Fitri adalah tradisi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Program Mudik Gratis Angkutan Lebaran tahun 2025 ini menjangkau 31 kota tujuan mudik di Jawa dan Sumatera dan 9 kota tujuan arus balik. Tak hanya pada masa Lebaran, mudik gratis pun juga diadakan menyambut liburan Natal dan Tahun Baru dengan 10 kota tujuan di 3 provinsi. Program Angkutan Jalan Perintis merupakan perwujudan kehadiran pemerintah terhadap konektivitas wilayah terisolir dengan memberikan pelayanan angkutan umum yang terjangkau. Pada tahun 2025 ini telah terrealisasi sebanyak 309 trayek angkutan jalan perintis. Sedangkan subsidi angkutan barang perintis adalah penyediaan layanan transportasi barang ke daerah terpencil yang tidak terjangkau secara komersial, yang bertujuan menekan disparitas harga, membuka keterisolasian, dan mendorong peningkatan ekonomi daerah. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan subsidi angkutan barang perintis di 4 wilayah, yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua yang terdiri dari 9 lintasan. Program pengembangan pelayanan angkutan perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian layanan atau buy the service merupakan pelayanan angkutan perkotaan yang disediakan bagi masyarakat oleh pemerintah dengan cara membeli setiap kilometer pelayanan angkutan yang dilaksanakan oleh operator angkutan dan pemerintah menjualnya kepada masyarakat melalui tarif dengan harga yang terjangkau.
Dengan skema By the Service, pemerintah mengambil alih risiko biaya pelayanan angkutan umum dan menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pada tahun 2025 ini, Teman Bus hadir di 6 kota besar di Indonesia, meliputi Palembang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Banyumas, dan Balikpapan. Dengan program ini, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan angkutan umum perkotaan yang lebih baik dari segi pelayanan, keamanan, kenyamanan, ketepatan jadwal, serta terjangkau secara ekonomi oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya pemerintah mewujudkan peningkatan aspek keselamatan jalan melalui rencana aksi penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan dilandaskan pada surat keputusan bersama antara Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hingga saat ini telah dilaksanakan integrasi data antar instansi, pembangunan dashboard monitoring, pengembangan dan integrasi e-manifest, integrasi penegakan hukum jembatan timbang online dengan e-tilang UPPKB. Kementerian Perhubungan berkomitmen kuat untuk mengawal seluruh implementasi Rencana Aksi Nasional Zero Odol 2027 untuk memastikan setiap kegiatan berjalan terkendali, terukur, dan akuntabel. Disiapkan dashboard PMO, Project Management Office, sebagai command center pemantauan. Dengan perangkat ini, Kementerian Perhubungan menegaskan komitmen untuk menjaga Run Odol tetap on the track menuju target Zero Odol 2027. Sebagai bentuk nyata keprihatinan atas bencana banjir bandang yang melanda sebagian wilayah Sumatera, Ditjen Perhubungan Darat melaksanakan program transportasi gratis untuk mendukung kelancaran mobilitas dan distribusi bantuan. Selain itu juga memberikan bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak serta memfungsikan terminal dan UPPKB di lokasi terdampak sebagai posko pengungsian. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berkomitmen membangun sektor transportasi darat yang lebih modern, efisien, selamat, aman, dan berkelanjutan.